Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan materi kita untuk mata kuliah metode penelitian administrasi di hari Kamis tanggal 30 April 2020. Dalam pertemuan atau dalam materi kali ini, di materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang judul penelitian. Minggu yang lalu, saya sudah jelaskan tentang pengertian penelitian ruang lingkup ilmu administrasi. Dalam konteks ruang lingkup ilmu administrasi, sehingga nanti Anda mudah untuk kemudian mengerucut, mengidentifikasi masalah-masalah penelitian yang berkaitan tentu dengan disiplin ilmu administrasi negara. Nah, dari situ kemudian kita akan membahas bagaimana cara menemukan judul penelitian. Hal ini tentu saya sudah sampaikan di mata kuliah metode penelitian sosial yang di semester-semester sebelumnya. Saya tinggal kembali mengulang apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Untuk kemudian ini dijadikan sebagai rujukan di dalam menentukan judul penelitian Anda untuk menyusun tugas akhir nanti. Nah, judul penelitian ini akan kita bahas pertama adalah apa sih judul skripsi itu ya? Judul skripsi itu yang bagaimana? Jadi ketika nanti Anda membuat judul penelitian, jangan berpikir dalam kemudian yang dibuat adalah judul terlebih dahulu. Tapi apa sih yang akan Anda telitikan berangkat dari permasalahan? Apa itu masalah? Ini sebentar saya akan jelaskan ya secara lebih detail. Namun secara lebih singkat, masalah itu adalah sebetulnya apa yang seharusnya dengan senyatanya berbeda. Dasein dan dasolen ya. Yang harusnya seperti ini, kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Nah, itu berarti ada masalah. Ya. Jadi penelitian itu, judulnya itu berangkat dari masalah penelitian. Jadi jangan tiba-tiba langsung judul. Ya. Jadi bukan dari judul. Tiba-tiba langsung judul. Masalahnya kenapa diangkat judul ini? Pokoknya Pak, saya tertariklah dengan judul ini. Jadi tidak demikian. Jadi penelitian itu dilakukan berangkat dari permasalahan yang ingin diteliti sehingga kemudian ditentukan judul. Dari sanalah kemudian judul itu muncul. Jadi judul itu penelitian dibuat bertitik tolak dari batasan masalah nanti. Ketika permasalahannya cukup luas, nanti akan Anda identifikasi mana masalah-masalah yang paling relevan yang kemudian untuk diteliti. Sehingga dia berjudul penelitian itu selalu bertitik tolak dari batasan masalah yang sudah Anda buat. Nah, judul akan menggambarkan tingkat kedalaman dari cakupan dari sebuah penelitian yang akan dibahas. Semakin luas judul yang Anda angkat, maka semakin luas cakupan penelitian yang akan Anda kaji. Semakin sempit judul yang Anda angkat, ya tentu semakin sempit cakupan luasan penelitian, cakupan dari sebuah penelitian yang akan Anda bahas. Sehingga saya selalu menekankan di sini, cari penelitian yang kira-kira Anda sanggupi. Tidak terlalu sempit juga tidak terlalu luas. Nah, bagi pembaca tentu ketika melihat judul Anda, mereka sudah tahu bahwa kalau judul seperti ini berarti penelitiannya akan seperti apa. Jadi sudah ada gambaran tentang kualitas mutu tulisan yang akan digarap nanti. Apakah ini menarik atau tidak? Judul itu tentu mewakili semua. Dari judul kita bisa akan melihat kira-kira isinya tentang apa. Seberapa bagus penelitian ini, seberapa menarik penelitian ini diangkat. Kalau judul yang diangkat, walaupun dilihat ya, wah keren kalimatnya, tapi bukan sesuatu yang menarik dalam kondisi misalnya sekarang ini Anda mau teliti tentang yang hal-hal yang sudah usang misalnya, orang tidak akan tertarik. Tapi tiba-tiba Anda mengangkat tentang COVID misalnya, itu bukan bagaimana cara membuat hand sanitizer-nya, bukan ya, bukan disiplin ilmu Anda. Tapi bagaimana misalnya kebijakannya atau apa yang berkaitan dengan COVID yang itu tidak keluar dari disiplin ilmu administrasi negara. Tentu ketika orang membaca maka orang kemudian menganggap ini tulisan menarik. Kenapa? Karena sangat up to date dan kalimat judulnya juga sangat menarik, sehingga menarik untuk kemudian dipelajari dan dibahas dan dibaca. Jadi sekali lagi bahwa judul itu berangkat dari permasalahan, bukan dari judul itu sendiri. Jadi judul penelitian bertitik tolak dari batasan yang sudah nanti Anda akan buat. Bagaimana cara membuat batasan masalah? Sebentar di slide berikutnya nanti akan saya gambarkan seperti apa cara membuat batasan masalah.
Sehingga judul itu sangat mempengaruhi kualitas isi penelitian Anda. Semakin baik judulnya, bobot isinya akan hasil penelitiannya akan semakin bagus tentu hasilnya nanti. Jadi judul itu sangat-sangat berpengaruh. Ya, Anda melihat saja buku yang ditulis dari judul buku saja, tentu Anda tertarik dengan tidak tertarik untuk membaca berikutnya dilihat dari judul. Ya, bukan dari covernya, tapi dari judul. Jika Anda membaca judul bukunya, kalau Anda tertarik, oh ini menarik ini buat Anda, pasti Anda akan buka halaman-halaman berikutnya. Tapi kapan dari judul saja tidak menarik, ya jangan berharap Anda akan, saya yakin ya percaya, Anda akan tidak mungkin akan membuka lembar-lembar berikutnya. Begitu juga demikian dengan penelitian. Nah, bagaimana cara mencari topik masalah penelitian? Nah, masalah penelitian ini sekali lagi yang sudah saya katakan tadi ya, ada terdapat perbedaan antara harapan dan kenyataan yang diperlukan dengan yang tersedia. Istilahnya itu biasa dasein dan dasolin, harapan dan kenyataan. Itu berbeda. Dan ini banyak sekali yang terjadi di masalah-masalah di sekitar kita ini banyak sekali tentunya. Banyak sekali berdasarkan disiplin ilmu administrasi negara. Di semester 4 ya, 3 atau 4 ya? 3. Di semester 3 kalau tidak salah atau 4, saya mengajarkan mata kuliah metode penelitian sosial. Itu kan saya sudah sempat sampaikan. Silahkan Anda berpikir kira-kira mana sih yang paling menarik untuk saya jadikan sebagai topik nanti, judul penelitian. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan lalu kemudian mengerucut kepada hal-hal yang paling Anda sukai di dalam mata kuliah. Ingin Anda kembangkan untuk peningkatan kemampuan pengetahuan Anda. Banyak sekali masalah. Silahkan nanti lihat ya, antara mana harapan dan kenyataan tidak sesuai. Tentu berdasarkan disiplin ilmu Anda. Jadi semua berangkat dari itu ya, mencari topik penelitian. Nah, kalau kita bicara tentang masalah, yang pertama dilakukan itu seorang peneliti, ini secara praktik ya, saya jelaskan yang secara praktik ini dilakukan oleh peneliti. Saya yang biasanya membuat judul penelitian untuk penelitian-penelitian hibah dikti. Itu yang pertama saya lakukan adalah saya akan mengidentifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah. Hal pertama kali yang dilakukan dalam penelitian adalah mengidentifikasi masalah. Apa itu? Mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Jadi itu pertama, mencari, identifikasi. Mencari masalah yang paling relevan dan menarik untuk diteliti. Jadi Anda akan begini ya, di minggu-minggu ini setelah mata kuliah MPA di materi kedua ini, silakan Anda berpikir identifikasi masalah yang akan Anda teliti, mana masalah yang paling relevan Anda dan menarik untuk Anda teliti. Jadi itu dulu saya kalau peneliti melakukan itu, identifikasi. 1, 2, 3, mana sih yang mana masalah-masalah yang paling relevan dan menarik untuk saya teliti. Dari hasil identifikasi tadi, biasanya ditemukan lebih dari satu masalah. Banyak masalah. Dan tidak semua ini Anda akan teliti. Karena tidak semua ini menarik dan layak untuk diteliti. Anda yang tidak perlu diteliti, sudah diketahui jawabannya. Oh, seperti ini. Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian. Anda yang sudah tidak up to date. Anda yang sudah banyak diteliti oleh orang lain. Nah, oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Perlu dilakukan pembatasan atau pemilahan masalah. Jadi, pilah-pilah masalah mana yang paling bagus, menarik untuk diteliti. Kalau dalam satu topik masalahnya terlalu luas, nanti akan dibuat batasan-batasan masalah yang sebentar saya akan contohkan ya. Tapi ya, secara urutan pertamanya itu ya, identifikasi dulu masalah untuk mencari masalah yang relevan dan menarik untuk Anda teliti, kemudian temukan ya dari semua masalah-masalah yang ada yang Anda dapatkan tadi itu mana yang layak dan menarik untuk Anda teliti. Supaya tetapkan nanti batasan-batasan mana yang nanti akan saya jadikan sebagai topik ya, masalah yang nanti akan ditarik menjadi sebuah judul penelitian. Nah, ciri-ciri masalah yang baik menurut Nasir sebagai berikut ya, dalam bukunya metode penelitian. Masalah harus mempunyai nilai penelitian. Nilainya seperti apa? Ya harus up to date ya. Hindarkan masalah yang sudah banyak dibahas oleh orang lain. Artinya kalau sudah banyak dibahas oleh orang lain, lihat skripsi di perpustakaan, misalnya kalau Anda yang sudah sering ke perpustakaan, fakultas, lihat skripsi
judul program studi ilmu administrasi negara sudah banyak dibahas, jangan itu terus. Kenapa? Karena tidak ada pengembangan ilmu pengetahuan. Coba Anda cari hal yang jarang dijamah atau jarang terpikirkan oleh orang. Dan sekarang itu masih banyak permasalahan-permasalahan itu. Itu menarik untuk diangkat. Yang sudah banyak dirumuskan orang, dianggap ini sudah usang lah, orang sudah bosan membacanya, dan juga paling hanya seputaran itu saja hasil penelitian. Kemudian kalau penelitiannya nanti asosiatif, ya, masalahnya harus menyatakan hubungan antar variabel. Kemudian masalah merupakan hal yang penting ya untuk diteliti. Jadi harus bisa menggambarkan bahwa ini penting untuk diteliti. Kenapa? Karena apabila ya ini benar-benar terjadi, maka akan seperti ini. Nah, Anda yang bisa harus memberikan gambaran, berhipotesa ya. Masalah harus dapat diuji. Jadi masalah penelitian ini benar-benar dapat diuji. Kenapa bisa dapat diuji? Karena memang benar masalah itu ada ya. Jangan masalahnya dibuat-buat. Kemudian masalah nyatakan dalam bentuk pertanyaan, jadi dalam bentuk kalimat, sehingga nanti dalam rumusan masalah ini bisa dirumuskan. Kemudian masalah harus visible lah ya. Apa itu visible? Harus dapat dipecahkan ya, harus dapat ditelitikan nanti. Data serta metodenya harus tersedia, jangan sampai tidak ada datanya. Atau datanya sulit didapat juga jangan. Anda jangan juga bunuh diri ya, harus mencari data yang susah-susah sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru kemudian dapat. Nah, ini hanya penelitian untuk skripsi. Kalau penelitian-penelitian pengembangan yang lain, di luar skripsi, kalau Anda misalnya mau tertarik untuk tantangan yang sangat luar biasa, silahkan. Kenapa? Karena di skripsi itu ada limit waktunya. Kemudian metode harus tersedia ya. Kalau metode saya kira sudah tersedia, metode penelitian yang pasti begini. Data yang pasti harus Anda perhatikan. Kemudian biaya. Sebelum ke biaya ini, metode yang dimaksud ini mungkin kalau saya lebih sarankan ya, penguasaan metode yang Anda miliki. Jadi rasa-rasa kalau memang Anda sanggup dengan metode yang Anda gunakan nanti ya silakan. Tidak, jangan. Dan saya berharap Anda harus mulai menguasai metode penelitian terus mulai sekarang ya, di semester 6 ini, supaya tidak kesulitan nanti menyusun. Kemudian biaya untuk memecahkan masalah harus seimbang. Jadi maksud begini, penelitiannya nanti tidak membutuhkan biaya besar. Kemudian kondisi situasinya mengizinkan. Ya nanti Anda penelitian di situasi yang konflik dan tidak memungkinkan. Atau misalnya Anda mau penelitian di zona merah pandemi corona lalu kemudian tidak memungkinkan ya, jangan. Atau dalam situasi-situasi yang tidak memungkinkan. Administrasi dan sponsor kalau memang ada sponsor ya, kalau untuk skripsi saya kira tidak bertentangan dengan hukum, adat, etika dan moral ya. Jadi jangan sampai penelitiannya bertentangan dengan hukum, adat, etika dan moral. Kemudian masalah harus sesuai dengan kualifikasi penelitiannya. Masalah ya tadi itu kalau ada administrasi negara jangan dulu pergi tempat lain. Harus menarik bagi si peneliti dan cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti. Harus menarik bagi peneliti. Kalau Anda tidak tertarik jangan dipaksakan. Ya, karena mengurangi motivasi Anda nanti untuk belajar. Sehingga harus menarik bagi Anda. Mana yang menarik itu yang Anda angkat. Kemudian cocok dengan kualifikasi ilmiah si peneliti. Karena Anda program studi ilmu administrasi negara, jangan menyeberang PDFKM, yang menyeberang PD Fakultas Hukum, PD FK, PD Ekonomi, tapi fokuslah di program studi Anda ilmu administrasi negara. Lokus dan fokus kajian ilmu administrasi negara, lihat mata kuliah yang sudah Anda ikuti selama ini, mata kuliah program studi yang sudah Anda ikuti, ya itulah yang bisa Anda kembangkan. Ya, kalau memang Anda sulit untuk kemudian membedakan mana keilmuan lain, ilmu ekonomi, ilmu FKM, ya, dengan Anda punya, ya, lihat mata kuliah Anda, lihat lokus dan fokus kajian ilmu administrasi negara yang dibahas di semester 1, dan mungkin yang pekan lalu, ya, dan pekan lalu sudah saya jelaskan. Baik, lalu bagaimana, dari mana sumber-sumber masalah yang nanti saya akan peroleh? Dari masalah itu apa sudah saya jelaskan, lalu dari mana sumbernya? Bagaimana cara identifikasinya? Dua hal ini akan saya paparkan. Pertama, sumber masalah. Nah, sumber masalah ini sebenarnya berangkat dari minat pribadi. Anda tertarik di mata kuliah misalnya. Bisa. Saya tertarik di mata kuliah kebijakan publik, saya mau mengangkat tentang kebijakan. Ya silahkan. Atau mungkin tentang pemberdayaan masyarakat, tentang pelayanan publik. Dan masih banyak lagi ya. Berangkat dari minat pribadi. Jadi masalah itu berangkat dari minat pribadi. Tinggal nanti Anda cari kira-kira dari mata kuliah tersebut mana yang paling
masalahnya yang memang up to date dan menarik untuk dijadikan lokasi penelitian, tempat penelitian. Kemudian masalah-masalah sosial, ya masalah sosial ini banyak sekali, kemiskinan, pendidikan, banyak sekali masalah sosial, banyak sekali. Saya kira Anda sudah tahu, di mata kuliah sudah dibahas-bahas ya, hal-hal seperti ini. Kemudian dari riset sebelumnya, nah begini, ini biasanya kita menemukan masalah penelitian itu dari riset sebelumnya. Ketika kita membaca riset orang lain, lalu kemudian kita tertarik untuk mengujinya, boleh. Pertama. Yang kedua, melanjutkan riset yang sudah ada sebelumnya, yang belum tuntas dibahas oleh orang lain. Anda boleh lanjutkan. Anda boleh lanjutkan. Gitu ya, Anda melanjutkan. Atau Anda mungkin menemukan hal-hal yang menarik dalam riset tersebut. Untuk kemudian Anda jadikan sebagai referensi topik untuk kemudian melakukan penelitian. Itu boleh. Anda terimprovisasi dari judul penelitian di tempat mana, lalu kemudian Anda bilang, oh iya ternyata ini menarik dan memang ada di sini ya. Anda mau kemudian membawa penelitian judul yang serupa dengan yang Anda lihat, ya, terimprovisasi dari judul itu, kemudian Anda bawa ke tempat yang lain. Yang tidak boleh itu kalau copy paste. Kalau hanya sebatas judul saja yang Anda terimprovisasi, silahkan. Karena isinya berbeda. Kemudian dari pertemuan ilmiah, ya, dari workshop, simposium, karya, seminar, ya, dari situ kemudian Anda menemukan masalah penelitian, ya silakan. Pengamatan sepintas, ya, Anda mungkin dapat melakukan pengamatan terhadap masalah tertentu, lalu kemudian itu jadikan sebagai sumber masalah penelitian. Atau perasaan Anda, ya, yang Anda rasakan, ya. Mungkin Anda pengalaman pribadi, ya, sehingga Anda menemukan hal-hal yang menarik untuk diteliti. Itu dari pengalaman pribadi boleh, dari sumber. Lalu kemudian bagaimana mengidentifikasi atau memilih masalah, memilih masalah. Yang tadi di awal sudah kita bahas tentang batasan-batasan masalah. Jadi ini berkaitan dengan memilah atau membuat batasan-batasan masalah. Ketika Anda sudah mengidentifikasi, ini sangat banyak masalah penelitian. Sangat banyak, ya. Nanti Anda akan temukan itu. Dalam satu topik saja, tentang pemberdayaan perempuan misalnya di desa, Anda akan menemukan banyak masalah. Yang itu bisa menjadi beberapa beragam topik yang bisa dijadikan penelitian. Namun Anda harus mencari mana, kalau misalnya seperti itu ya, tentang pemberdayaan perempuan di desa. Lalu Anda mengidentifikasi banyak sekali masalahnya. Anda cari benang merahnya yang dari topik judul itu bisa mengcover beberapa masalah yang tadi. Jadi hasil penelitiannya nanti bisa bisa menemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan di beberapa masalah yang sudah Anda identifikasi tadi. Dari satu masalah yang Anda pilih. Jadi begitu. Ketika nanti Anda ingin mendapatkan jawaban yang lengkap dari tentang pemberdayaan perempuan misalnya, Anda cukup satu mengambil topik misalnya tentang hal apa, lalu kemudian dapat memberikan gambaran secara utuh menyeluruh kepada permasalahan-permasalahan yang lain. Ini benang merahnya. Cari benang merahnya. Itu juga bisa seperti itu. Atau misalnya ketika Anda ingin memilih masalah dari berbagai masalah, ini menarik sebetulnya. Gak semua ini diteliti. Cocok sekali ini diteliti. Namun kan tidak mungkin Anda mau teliti semua. Misalnya ya, karena tidak mungkin ya, Anda harus membuat pilah-pilah ya, harus membuat merangkainya. Seperti apa ya, mulai dari itu. Buat satu persatu, teridentifikasi, lalu kemudian harus dipilih dan dibatasi. Bagaimana cara memilih dan membatasinya? Lihat dari makna masalah dan kondisi peneliti. Pembatasannya dua, makna masalah dan kondisi peneliti. Agar supaya bisa disaring dari 7 ini misalnya, ya, lalu mana yang saya akan ambil. Pertama dari makna masalah, apa itu? Pengembangan teori. Jadi dari sisi pengembangan teori. Ya tentu dari sisi kemampuan Anda memahami teorinya ada, referensi yang Anda temukan ada, teorinya ada, yang paling penting itu referensinya ada, Anda kuasai teorinya, Anda mengerti, Anda suka dengan konsep itu, dan kemudian Anda ingin mengembangkan konsep itu. Anda ingin mendalami lah keilmuan itu. Tentang kebijakan publik kan? Tentang apanya di kebijakan publik, implementasinya kan? Atau formulasinya, atau evaluasinya, ya Anda yang tentukan sendiri. Kemudian pemecahan masalah. Memang masalahnya ini up to date, menarik, dan kemudian tersedia data, ya bisa saya pecahkan, metode A dan segala macam. Itu yang harus diperhatikan, pertimbangkan itu dari aspek makna masalah. Kemudian kondisi peneliti, jadi Anda sebagai peneliti juga dipertimbangkan.
memilah masalah. Jangan sampai Anda tidak mempertimbangkan diri Anda. Ini bahaya juga. Apa itu? Kemampuan. Anda mampu tidak? Jangan kalau tidak mampu Bapak paksa, jangan. Karena ini pengalaman saya waktu membimbing, ada satu mahasiswa yang dia terobsesi sekali dengan topik yang diteliti. Pengembangan teori dan pemecahan masalah, dia terobsesi sekali dengan itu. Dia jelaskan ke saya, oh saya akui, itu menarik ya. Tapi ketika mulai menulis, dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Kenapa? Karena referensi mungkin kurang, kemampuannya dia pengetahuan tentang hal itu juga kurang, tentang teorinya kurang, yang dia pahami, minatnya kurang, sehingga tidak lanjut dan tidak selesai. Ada juga mahasiswa yang di tengah jalan akhirnya dia mundur dengan topik itu. Kenapa? Karena di awal sudah saya katakan, ini judulnya kamu mau, kamu benar-benar serius tidak dengan ini? Mampu tidak? Jangan karena lihat menarik ini, obsesi dengan kalimatnya, tapi Anda justru tidak mampu. Jangan ya. Tapi jangan berpikir kemudian, sudahlah Pak, saya kan tidak mampu, ini sajalah. Yang penting ada. Itu juga jangan. Kenapa? Karena tidak ada pengembangan pengetahuan Anda ya. Anda yang terputar di situ saja. Harus ada peningkatan. Paling tidak ini di tugas akhir Anda nanti di proposal dan skripsi, membanggakan buat Anda, buat dosen Anda. Saya kalau melihat mahasiswa yang penelitiannya bagus, judulnya menarik, saya juga bangga. Ikut bangga. Kemudian dari segi biaya, jangan sampai penelitiannya membutuhkan biaya besar yang Anda justru tidak sanggup. Anda mau bikin penelitian di Papua sana. Ya, kalau sanggup silahkan ya, karena biayanya dari sini dari Luwu ke Papua cukup besar biaya hidup di sana untuk kemudian Anda melakukan penelitian. Kemudian dari sisi waktu juga Anda pertimbangkan. Anda kan jadi begini. Ini penelitian dasar ini kan, apalagi untuk skripsi, Anda pertimbangkan juga. Yang sampai nanti penelitiannya butuh sampai 2 semester. Atau nanti Anda tidak sempat untuk mengejar target wisuda kapan misalnya. Jadi Anda pertimbangkan waktunya. Makanya nanti di bab 3 itu, waktu dan jenis penelitian, Anda sudah menguraikan rancangan waktu penelitian Anda berapa lama. Kemudian tenaga yang Anda, kalau Anda kan sendiri, kalau mau butuh bantuan misalnya alat dan lain-lain, tentu ini pertimbangan peneliti. Ini harus dipertimbangkan ya, memilah masalah, supaya benar-benar penelitian Anda nanti bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Kemudian sinilah akhirnya Anda akan menemukan judul. Jadi berangkat dari masalah, teori, dan judul. Jadi sekali lagi, ketika Anda akan nanti menentukan judul penelitian, berangkat dari masalah, identifikasi masalah, lihat ada tidak referensi teori-teori yang mendukung ini, saya sanggup, tidak, lalu kemudian tetapkan judul. Itu tahapan yang terakhir. Jadi judul itu terakhir, bukan di awal. Masalahnya, teorinya, lihat hasil penelitian terdahulu, saya berharap nanti ketika Anda membuat judul, coba cari di internet, banyak sekali di internet. Kalau Anda googling di internet, banyak sekali tentang judul-judul yang sudah pernah diteliti orang lain. Kemudian lihat apakah seperti apa ya penelitian terdahulu. Lalu saya akan mau meneliti yang di aspek mananya ya. Mananya tidak sama dengan, dan kalau boleh tidak sama dengan penelitian terdahulunya. Anda mengambil hal yang lain yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi yang sekali lagi, judul itu terakhir. Yang ketiga, berangkat dari masalah, teori, dan judul. Ini saya sudah jelaskan di metode penelitian sosial yang lalu. Nah, kemudian ketentuan judul. Ini harus perhatikan. Ketentuan judul penelitian hendaknya spesifik, mengacu pada variabel objek penelitian menarik, aktual, dan memiliki signifikansi akademik dan praktis. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan. Singkat, padat, tidak lebih dari 20 kata. Singkat dan padat, tidak lebih dari 20 kata. Judul harus menggambarkan dengan jelas variabel yang akan diteliti atau fenomena yang akan diteliti. Harus jelas ya. Jelas objeknya, subjek penelitiannya jelas. Judul mengandung masalah yang tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Yang terlalu luas, tidak terlalu sempit. Walaupun sebetulnya kalau penelitian di kuantitatif itu penelitiannya kan deduktif ya, dari umum ke khusus. Kalau kualitatif, induktif. Hendaknya belum banyak diteliti oleh orang lain ataupun mengambil sisi lain atau sisi tertentu yang selamat ini tidak diperhatikan oleh peneliti yang lain. Jadi dalam satu topik misalnya, peneliti yang lain sudah lakukan penelitian, tapi ada hal-hal sisi lain yang menarik yang belum diteliti oleh orang lain, kemudian Anda mengangkat itu. Atau lebih merujuk kepada hal yang
tadi belum diteliti atau belum dikaji oleh orang lain. Ada sisi perbedaannya dengan peneliti sebelumnya. Kemudian judul penelitian harus netral, tidak dipengaruhi oleh unsur subjektif yang belum diketahui kebenarannya. Jadi jangan sampai nanti ada unsur subjektif. Pak, saya mau teliti apa kepemimpinan kepala desa? Kenapa ya? Karena pemimpinannya tidak demokrat. Pokoknya semua Anda sudah jabarkan, cek per cek ya, karena Anda kecewa ya, yang Anda dukung tidak menang. Nah, itu tidak boleh, artinya kan tidak netral. Jadi Anda di posisi harus netral sebagai peneliti. Harus netral. Karena Anda adalah peneliti, bukan tim sukses, bukan ya, tapi Anda sebagai peneliti yang harus netral. Kemudian ya, judul. Ini kita sudah mulai ke judul. Jadi judul ini banyak sekali ragamnya. Ada yang jadi deskriptif, ada yang asosiatif dan komparatif. Kalau deskriptif, variabel independennya satu atau lebih, tidak ada variabel dependennya. Hanya variabel independen saja dari penggunaan kata-kata yang seperti halnya penelitian asosiatif. Ada kata hubungan, pengaruh di awal kata. Hindarkan kata menggunakan kata usaha meningkatkan, karena itu sesungguhnya bagian dari tindak lanjut hasil penelitian atau dari saran nanti atau berupa rekomendasi hasil penelitian. Kemudian ya, lihat contoh, ini contoh saja ya. Anda bisa lihat ini sebenarnya sudah saya hanya mengulang saja apa yang sudah saya sampaikan di metode penelitian sosial yang lalu. Ya, jadi ini contoh judul penelitian deskriptif. Kemudian komparatif ya, apa itu membandingkan ya, satu subjek penelitian dengan subjek lainnya atau objek variabel penelitian yang sama, lokasi yang berbeda. Dan ini saya sudah sampaikan ya yang lalu. Saya tentang perbandingan kualitas pelayanan rumah sakit pada ruang IGD misalnya, umum Luwuk dengan Ampana. Sama-sama tipe C, jangan tipe C sama tipe A, itu berbeda. Tipe C sama tipe B berbeda. Puskesmas di kota Luwuk misalnya dengan di pedesaan, wah yang dari tenaganya saja sudah beda ya, dari sarana prasarana sudah beda, tentu tidak boleh dibandingkan, harus yang sama, baik dari sisi objek maupun ya, ini subjek. Nanti dilihat ya. Nah, kalau ada penelitian perbandingan ini yang masih jarang. Kalau boleh saya katakan belum ada deskripsi PISIP ini yang perbandingan. Atau nanti Anda membuat penelitian perbandingan, silakan. Terbuka. Yang penting Anda sanggup. Kemudian ada penelitian asosiatif. Nah, ini penelitian yang terdiri dari beberapa variabel penelitian antara variabel independen dan dependen. Ya, judulnya kurang lebih seperti itu. Nah, saya langsung ke sini ya, ke pola terstruktur menetapkan judul skripsi. Kalau yang tadi saya kira sudah saya jelaskan di metode penelitian sosial, saya hanya mengulang kembali. Untuk memudahkan Anda nanti sebagai peneliti pemula untuk penulisan tugas akhir dan tugas mata kuliah ini, dan saya berharap tugas ini bisa digunakan nanti untuk tugas akhir supaya sekali jalan 2 pulau terlampaui ya, artinya Anda tidak bekerja 2 kali, tapi sudah digodok dari mata kuliah ini bisa menghasilkan tugas akhir nanti. Pertama ya, Anda paling tidak untuk memudahkan ini, buat polanya. Calon lokasi penelitiannya di mana, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah penelitian, rancangan teori mungkin yang mendukung, tetapkan judul. Paling tidak seperti ini. Buat matriksnya kalau tertib. Lokasinya di mana ini ya. Anda mulai beberapa lokasi lah, yang Anda hanya satu saja. Beberapa yang Anda coba identifikasi. Nah, berapa yang Anda identifikasi supaya nanti dari sini Anda kemudian bisa menentukan judul penelitian. Contoh, rencana lokasi penelitian. Saya rencana lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Banggai atau di Desa Oluno, atau kecamatan apa itu? Lagi barangkali atau. Kemudian ada identifikasi masalah. Apa sih masalah di desa itu? Apa sih masalah yang Anda temukan di dinas itu? Kemudian masing-masing itu tadi Anda buat batasan masalah. Mana yang batasan masalah yang tadi berdasarkan pertimbangan tadi di awal ya, sudah jelaskan tadi buat batasan masalahnya. Setelah itu rumuskan masalah penelitiannya. Cari teorinya. Internet banyak. Tidak semua, paling tidak beberapa teori yang kira-kira mendukung batasan masalah yang Anda sudah buat. Kemudian buatkan alternatif judulnya. Setiap batasan masalah ini judulnya apa? Buat. Jangan hanya satu lah, lebih banyak ya, supaya Anda ada alternatif untuk Anda mendapatkan judul. Jadi begitu ya. Sekira sudah jelas tadi ya.
rencana lokasi penelitiannya apa, di dinas kan, di kantor, di perusahaan. Kalau perusahaan saya kalau boleh jangan, karena kadang susah cari datanya. Tapi di dinas, OPD, atau di desa, atau di kecamatan misalnya, ada yang menarik, tentukan lokasinya, satu atau lebih terserah ya, lebih banyak lebih bagus ya, seperti Anda mungkin ada yang paling menarik, itu yang nanti dia. Dan identifikasi buat batasannya, rumusan masalahnya, teorinya yang relevan, tadi itu yang di slide sebelumnya yang saya contohkan, dari batasan teori ke judul. Jadi buat seperti itu. Jadi setiap batasan masalah ada rumusan masalah, teorinya dengan judulnya, supaya semua dibuatkan. Supaya nanti di sini bisa jadi alternatif mana yang paling menarik. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kenapa? Karena ini jadi tugas Anda. Nah, minggu depan tugas Anda harus dikumpul ini. Yes, minggu depan saya lebih ke melihat judul yang sudah Anda setorkan. Jadi depan ini saya belum membahas topik materi, tapi saya akan menunggu ya, matriks yang Anda sudah buat, atau mungkin tidak perlu pakai matriks, bisa ketik biasa saja ya. Kalau sudah bikin matriks, biasanya A, cara lokasi penelitian. Misalnya Anda mau buat 4 calon lokasi penelitian, buatlah 4 ini. A, B, C, D, F untuk satu lokasi, bikin lagi keduanya A, B, C, D, F untuk lokasi yang kedua, dan seterusnya. Supaya tidak terlalu sulit nanti untuk melihat ya, mana identifikasi masalah di lokasi itu, mana yang lokasi yang lainnya. Jadi minggu depan saya harap Anda sudah bawa minimal 3 judul lah. Nah, lebih banyak lebih bagus lah, supaya nanti ada alternatif lain. Kemudian judul sesuai dengan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi ya. Dan nanti saya berharap Anda bisa menjelaskan kenapa sih Anda mengangkat judul ini. Apa yang menarik dari judul ini? Dari tugas nanti Anda, dari beberapa judul yang Anda sudah tentukan. Jadi minggu depan, sekali lagi, saya sampaikan di kesempatan ini, kita tidak membahas materi, tetapi membahas judul penelitian Anda, yang Anda jadikan sebagai tugas mata kuliah MPA, karena tidak ada ujian tulis, di metode penelitian administrasi negara yang tidak ada ujian tulis, tidak ada UTS, memang kita hanya teknis menyusun proposal penelitian dan praktik menyusun proposal penelitian. Sehingga benar-benar yang dinilai adalah tugasnya. Kayak seperti ini, itu penilaian bagian dari tugas, pengganti UTS-nya, dan juga untuk penambahan nilai tugasnya, dan nanti final testnya itu dalam bentuk tugas. Tugas proposal penelitian yang sudah jadi. Kalau situasinya memungkinkan, saya akan minta Anda untuk mempresentasikan. Kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak, ya nanti kita lihat seperti apa modelnya. Yang pasti begini, tugas akhirnya dalam bentuk proposal itu pasti. Hanya apakah nanti ada presentasi atau tidak, itu nanti kita lihat perkembangan berikutnya. Dalam situasi pandemi seperti ini, saya belum bisa menentukan pastinya. Yang pasti tugas, iya. Draft proposalnya, iya. Dan saya berharap itu menjadi draft proposal tugas akhir Anda, supaya ini dibahas benar-benar di sini, tekniknya menulisnya semua, supaya begitu di akhir nanti tinggal penyempurnaan. Sehingga di semester 7 nanti Anda, kan semester 7 nanti memprogramkan mata kuliah proposal penelitian, proposalnya sudah jadi. Anda ajukan, proposalnya sudah jadi, begitu di ACC. Itu sudah Anda tinggal bimbingan, tidak lagi bikin dari pertama, menyusun lagi. Ini satu semester ini panjang, rugi-rugi kalau Anda tidak jadi proposal. Supaya di semester 7 Anda, semester 7 nanti sebagaimana yang Anda sudah sebelumnya, teman-teman Anda seperti ini dulu cara saya untuk mengarahkan, sehingga alhamdulillah mereka rata-rata di semester 7 sudah ujian proposal. Di skripsi itu bahkan penelitiannya sudah di akhir semester 7 sudah turun penelitian. Semester 8 itu mereka sudah skripsinya sudah oke, sudah jadi, tinggal ujian. Bahkan kemarin itu mulai program mata kuliah semester 8, karena sudah dapat triki semester 8, skripsinya pas saya ACC. Jadi pas masuk semester 8 saya ACC skripsinya. Itu ada bimbingan saya. Itu luar biasa. Apakah Anda boleh? Boleh. Ikuti trik ini. Saya akan membimbing Anda, menuntun Anda, karena nanti ya ketika sudah judul proposal yang benar-benar untuk semester 7 nanti yang diajukan, itu pembimbingnya ditentukan oleh prodi dan wakil dekan. Sehingga saya tidak mengetahui lagi, mumpung ini masih di MPA, saya akan bimbing Anda, karena jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sehingga mudah bagi saya untuk membimbing satu persatu. Di semester sebelumnya saja itu gabung IPA dan ADNE. Sekarang kan sudah pisah, sehingga saya mudah buat saya betul-betul untuk membimbing Anda.
Kalau dulu itu banyak sekali yang saya harus bimbing karena IP dengan admin, tapi alhamdulillah berhasil. Kenapa? Karena mereka antusias dan mereka memang ingin target untuk cepat bisa selesai dalam waktu yang tepat, nggak tidak banyak mengeluarkan biaya semester nanti ya. Saya kira itu ya, nanti saya tunggu pekan depan judulnya masing-masing. Silakan kalau ada yang ditanyakan melalui grup yang sudah ada. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.